Yang kita junjung, ibadah senar responsoria kita dalam responsoria memulai bagian keberkatan nikah pada hari ini. Bukan hikmat bagian masing-masing menghadap Indonesia Dalam kita ibadah seorang yang telah Jehovah pada Tuhan Yesus Kristus Bapa Tuhan yang kasih Tuhan kita mohon, amin. Mari kita kuasai dengan pasang Indo Kabiro kita gabedoma sifat terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur
karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini juga kedua saudara kami hadir di tempat ini dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam sebuah rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat-Mu mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi dengan damai sejahtera. Dengan kami bermohon ini Tuhan di dalam kasih karunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi. Buat kemuliaan Tuhan, baik mana kami dan anak kita, puji dapat diketuruti, puji dan dia dapat itu ayat bapak dapat itu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal dan hati kita di dalam Kristus Yesus untuk mendengarkan firman-Nya di dalam kebaktian pemberkatan nikah pada hari ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini, pemberkatan nikah kepada anak jemaat bernama Jamsel Hotma Ramelia Desa dan Desi Borusoni. Itu tertulis dalam surat 1 Korintus 7 ayat 5. Apa rupanya yang ditulis dalam surat tersebut? Dikatakan begini. Dalam 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan berkarat. Itu firman Tuhan. Ada pemberkatan nikah dan juga termasuk ayat pernikahan, pedoman hidup rumah tangga kalian berdua, Jamsel dan Desi. Masih ingatkah firman Tuhan pada saat janji pernikahan yang dibawakan oleh pendeta David Urban? Yakin? Tertulis mana? Menesik berdasarkan itu. Saya tidak perlu dengan senyum.
give me your answer. Oke, no problem. Hari ini 1 Korintus 7 ayat 5. Saudara terkasih dalam Yesus, biasa ya, kita suka bergaul, berteman. Karena kurang kita bergaul di dalam dunia nyata, buta, dunia nyata, buta. Akhirnya kita juga mau bergaul di dalam rumah. Apa rumah? Rumah bukan di distrik anak dekat Batam, tapi rumah itu apa? Dunia maya. Karena kita merasa pupar di dalam dunia nyata, akhirnya kita mau menambah pergaulan di dalam dunia maya. Di dalam pergaulan dunia nyata atau dunia maya, biasa itu yang namanya ada kawan dekat, ada kawan jauh. Kalau berdekatan berarti sering komunikasi, sering kontak person. Kalau berdekatan, kalau merasa bestie, apakah itu dalam dunia maya atau dalam dunia nyata. Tapi ingat, yang namanya pergaulan dalam dunia maya atau dunia nyata, kalau merasa kompak, ujung-ujungnya pecah, kongsi, hati-hati. Jadi bagaimana pendeta kalau berjamaah? Tidak masalah, asal bisa membagi waktu. Artinya di situ yang saya katakan bahwa di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen tidak sama kalau ada yang namanya hubungan jarak jauh ataupun jarak dekat. Sedangkan masa-masa pacaran Jackson dan Desi, saya yakin kalian pernah mengalami pendeta. Apalagi itu? Pardon? So, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Dari mana? Kalau itu, begitu yang saat di sini, Borneo yang saat di Amerika, yang saat di sini, yang saat di Afrika. Tapi itu pun kalian sudah mengalami kalian. Tapi ya, itu yang pada kalian pacaran, pada saat kalian berkenalan, pada saat kalian mencari hubungan supaya masuk ke pernikahan. Jangan kita pikir kalau kita sudah berhasil dari masa pacaran, berhasil pula dari dalam pernikahan. Justru banyak yang terjadi sesuatu yang hal kalau sudah saling menjauhi antara laki dan perempuan, antara suami dan istri. Ujung-ujungnya terjadilah rumus perceraian. Tahu bagaimana rumus perceraian itu apa? C ditambah C sama dengan C. Curiga ditambah cemburu sama dengan Ade. Hati-hati kan sih. Jangan ada dalam hati kalian rasa curiga juga share kepada Desi. Desi juga silakan jadi guru, tapi jangan terlalu cemburu ya. Jangan harus semangat sebenarnya. Akhirnya nanti berkata cerai, curiga sampai tembus dengan padahal rumus pernikahan simpel. 1 tambah 1 sama dengan 1. Satu kaum Adam, satu kaum Hawa berbeda dalam pernikahan kudus. Jangan saling menjauhi. Tapi itu pun dikatakan di sini, seandainya saling menjauhi pun harus persetujuan bersama. Misalnya dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal adat, dalam hal budaya. Karena kami melihat kalian adalah keluarga rumah tangga yang memang betul-betul ada memiliki 2 kearifan lokal. Kearifan lokal dari Sulawesi Utara, kearifan lokal dari tanah Sulawesi.
Kata Desi, jangan saling menjauhi kecuali kalau ada persetujuan bersama. Artinya, silakan Jamser dan Desi kita semuanya antara suami dan istri saling menjawab. Tapi ingat, ada kesepakatan. Yang tidak ada kesepakatan itu namanya memang sudah dipertanyakan. Bukan hanya itu. Dikatakan bahwa kalau memang itu terjadi, berarti ada kesempatan untuk berdoa. Jamser, pada saat kalian pernah berdoa si Desi? Pernah berdoa si Desi? Apa berdoa? Berdoa? Tidak? Desi pernah berdoa? Apa berdoa? Ini yang terbaik dari cie-cie. Tapi ini pertanyaan untuk kita semuanya. Oh Bapak, oh ingat, pernahkah setiap Bapak mendoakan istrinya sendiri? Jawab dulu, karena ini bukan buat pengantin doa. Pernahkah Bapak? Oh ingat, pernahkah Anda siap mendoakan suami Anda sendiri? Senyum-senyum Bapak perhatian terus saja. Kesempatan untuk berdoa. Saya mendoakan istri saya sendiri urus itu. Tidak mungkin saya mendoakan tutup panggilan saya berusaha masing. Walaupun sebenarnya bisa, tidak. Karena melihat urus itu hanya dengan urus itu tinggal hidup. Begitu juga Jamser, doakan istrimu siapa? Desi. Adapun kamu urus suami yang lain, kau yang jadi istri adalah Desi. Pada yang berikutnya adalah disebutkan bahwa sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Berarti yang saling berjauhan tadi hanya sementara ya. Walaupun mungkin agak lama waktunya, itu harus ada persetujuan, ada kesepakatan supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada kecemburuan yang ujung-ujungnya yang tadi itu loh. Supaya kembali bersama-sama dan diharapkan jangan sampai godaan iblis mengganggu rumah tangga. Jamser, Desi, kan melihat ini kalian jadi suami istri kan? Kalau polisi menikah saya tidak membutuhkan kalian suami istri kan? Lalu mereka berkata, sekolah sana. Apa yang dikatakan bahwa godaan iblis untuk seorang suami banyak. Begitu juga godaan iblis kepada istri sangat banyak. Misalnya, biasanya kalau seorang suami biasanya ya, dia tahu lah, kalau berjamaah kita jadi pelakunya, enggak lah. Kalau pelakunya penasihat seperti itu. Apa? Seorang suami sering digodai oleh gangguan iblis, itu ujung-ujungnya apa? Pelampiasan. Ya, pelampiasannya apa? Ya, nggak usah diperpanjang. Apakah ini, apakah itu? Sudah ada dalam memori kita. Seorang istri pun kalau terkena gangguan iblis, bukan hanya pelampiasan, pelarian. Ujung-ujungnya apa? Lari ke rumah orang tua. Jangan disiap. Kasihan sama suami. Kapan lo hari ini? Urusan kasihan. Kenapa? Iblis itu seperti singa yang mau pada saat kita lengah, pada saat kita tidak berdaya, disini mengganggu muncullah kita akhirnya jatuh dalam dosa. Sama seperti kisah atau peristiwa
Jessica Wahyu, cantik kali Wahyu. Dalam sana, siaran nilai setia, tapi ketika tak boleh anak, karena sudah dilarang Tuhan, sudah tidak ada sulit. Akhirnya sama-sama jangan saling mengajak untuk jatuh dalam dosa ebesi, tapi biarlah semakin berkati pernikahan kalian bukan hanya hari ini dan bukan hanya untuk sesaat. Setelah ingat, dimanapun kalian nanti berada berdomisili, ingat besok pagi bro, sis, ya semalam saya sama pendekar dan teman tulisan mana yang pernah terjadi bersama orang tuanya juga apakah capek saya tidak tahu, tapi jelas besok pagi bro, sis. Jangan main sama saya, main sama suami dan istri. Tapi kalau main aku gitu. Jadi solidaritas dengan Yesus, firman Tuhan dari sebenarnya sederhana, kepala ribet, dan itu bukan hanya kena pada pengantin, tapi kena juga dengan kita. Sekali lagi saya mengatakan, 1 Korintus 7 ayat 5, 1 Korintus 7 mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persekutuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Bertahan itu tidak tahan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu duniawi, selera sendiri. Tapi seharusnya di dalam pernikahan kudus itu kita harus turut perkataan atau firman Tuhan terlebih ingin menjadi oleh pernikahan kalian berdua. 1 Korintus 7 ayat 5. Kalau begitu, sebentar lagi kalian menerima pernikahan, selamat, semangat, dan siaplah Jamser dan Desi. Mulai hari ini nikahilah sekarang orang yang kalian cintai, dan cintailah selamanya orang yang kalian sesuai dengan pertimbangan yang sudah disampaikan. Begitu juga dengan kita pakai. Mari kita cintai, kasih orang yang kita nikahi, ya, untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu, tapi selamanya. Amin. Berdoa. Terima kasih Tuhan. Sedemikianlah firman-Mu berkata-kata pada kami. Mulut lidah dan bibir tidak tersebut dengan kebaikannya. Walau tidak sempurna menurut logika kognitif akal kami, biarlah Kau menyempurnakannya, terlebih untuk kehidupan rumah tangga dan seriusan dan desi urus-urus ini. Dan Tuhan, kalau sudah lagi jam dan desi menerima pada pernikahan darimu, Engkaulah yang menyertai, memelihara, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, bukan hanya setiap hari ini, tapi untuk selamanya, supaya mereka betul-betul dalam kesempatan bersama, kesempatan untuk berdoa dan hidup bersama Engkau ya Tuhan, supaya godaan iblis menjauhi, bukan mendekati mereka, sehingga bertambah-tambah iman mereka, bertambah-tambah pula berkat-Mu kepada keluarga Jamser dan Desi untuk kemuliaan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kemuliaan Tuhan, baiklah Bapak Saudara tersebut, puji dan sembahda pada ide Dori, umpamanya haleluya, salam seluruh ayat saya terbantu.
Tuhan Yesus nampaknya Yesus saya Jamsir dan Desi, silakan berdiri. Saudara atau saudari berdua, Jamsir Otma Radelia Girsang dan Desi Boruswari yang hendak menerima berkat pernikahan hari ini Sabtu 28 Maret 2022. Dengarkan firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan kudus. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah seorang suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajibannya terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah berakal budi, hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Bahwa itu semuanya adalah karunia Tuhan, sehingga hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, Jamsir Otma Radelia Girsang dan Desi Boruswari. Demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman-Nya di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga bersaudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan
iri hati, kedengkian, dan amarah. Hendaklah itu semuanya dijauhkan dari kamu berdua. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dorongan bagi pendidikan Kristen yang harus dilakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya mau bertanya kepada Jamser Hotma Rawelia Kirsa. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Desi Borusormi ini menjadi istrimu? Dan apakah saudara berjanji dengan segenap hati untuk mengasihi dan menjalani hidup di dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan kalian berdua? Jikalau saudara Jamser Hotma Rawelia Kirsa dengan senang hati mengakui dan berjanji, berikanlah jawaban. Saya Jamser Hotma Rawelia Kirsa mengaku dengan sepenuh dan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan kami berdua. Terima kasih. Itulah pengakuan dan janjimu. Jangan sekali-sekali engkau melanggar. Kemudian saya juga bertanya kepada Desi Borusormi. Apakah saudari mengaku dan berjanji dalam Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudari dengan senang hati menghendaki Jamser Hotma Rawelia Kirsa ini menjadi suamimu? Dan apakah saudari berjanji dengan senang hati untuk mengasihi dan menjalani hidup dan kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai mau yang memisahkan kalian berdua? Jikalau saudari dengan senang hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya Desi Borusormi mengaku dengan segenap hati. Saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai mau memisahkan kami berdua. Terima kasih. Pengakuan dan janji itu adalah datang dari hati. Jangan melanggar di dalam pernikahan kalian. Sekarang kita akan mengadakan acara tukar cincin dalam bagian keberkatan. Silakan menghadapkan tulis solidaritas dalam nama Yesus, Jamser Kirsa dan Desi Borusormi. Seperti cincin itulah pernikahan kudus kalian berdua, yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Demikianlah pernikahan kudus di antara kalian berdua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Jamser, sematkan cincin ini di tangan mempelai Desi Borusormi. Sebelumnya terima kasih saya untuk
kasih berjalannya orang lebih dari masa dengan waktu berjalan dengan cukup panjang. Namun di balik kisah ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari perjalanan kita bersama. Sekali lagi, jaga kesehatanmu dan tetap saling mencintai. Inilah. Desi Burusoni. Semakin sisi kami ini bukan dijari tentang mempelai laki-laki. Pertama, Jamser Muhammad Ramelia silakan. Ya. Silakan kalian menjawab tangan. Saya adalah hamba Tuhan, Pendeta Andre Saragi, yang akan menyampaikan firman-Nya kepada kalian berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus, yang sudah dipersatukan oleh Allah, ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan bersujud. Jamser Hotma Ramelia Kisah dan engkau Desi Borusoni, terimalah berkat pernikahan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati dan memelihara pernikahan kalian. Tuhan Allah menyertai dan memberikan kekuatan kepada kalian untuk menjalani pernikahan kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami sungguh bersukacita atas berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami juga. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan, melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Baiklah, menggalang kita sama kita dulu memang kesaksian dari seksi ini. Nanti jam sudah. Itu sekarang. Sekarang.
Ya, sebelum kita menemukan kesalahan, kami berikan waktu kepada pimpinan Majelis Hakim KPS Kelurahan untuk menyampaikan beberapa hal kepada kedua mempelai. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Buat kami baru, saya mewakili jemaah persaudaraan. Gereja kita mengucapkan selamat ketika sudah bekali kemampuan dan juga dari ini jemaah kemudian dengan baru adalah harta yang paling terindah di atas segala-galanya. Karena memberikan harganya sekalian istimewa. Bagai tuntunan seperti yang diambil dari Amsal 13:13. Orang yang mereka dalam Tuhan mencelakakan dunia. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat. Orang yang berdekat dalam Tuhan mencelakakan diri. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat. Di prinsip ini sebagai pegangan hidup dia. Punya keterjadian jangan pernah kami mendengar majelis ada percaya sendiri. Terima kasih Pak Yusuf. Persembahan pokok dulu dari nama kosong. Wow.
Terima kasih cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa berjumlah. Menurut kita beribadah, haleluya, nomor 410 saja, ayat saya tambah. Tiga Tuhan Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menentukan serta memberkati pernikahan saudara-saudara kami. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami masing-masing,
sehingga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati untuk keperluan pelayanan tengah-tengah jemaatmu ini. Terima doa persembahan kami melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, berjumpa dan orang bersalah kepada kami. Janganlah kami bercobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Terima berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Silakanlah pengantin berfoto dengan pendeta. Silakan. Ya, kan memang begitu deh. Oh iya, saya tahu malah kamu. Kalau di slide nggak ada tuh. Kalau di slide nggak ada. Ini terakhir. Foto gitu. Habis ini. Bersama dengan kalian pada hari ini, Emang kita juga? Kita pelayan. dan pimpinan majelis umat PKPS Pontianak. Pendeta Depri, Ini kan lalu kan semakin tidak sopan nih dengan bosnya. Ya, terima kasih Bapak.